Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan matematika. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang bangun datar, yaitu segi 4 dan segitiga. Materi ini merupakan materi matematika siswa SMP 14 kelas 7. Oke, silakan teman-teman semua bisa mengklik tombol mulai ini ya. Kita klik. Media pembelajaran bangun datar kali ini merupakan tugas dari mata kuliah workshop pendidikan matematika. Dosen pengampunya Ibu Santika Liadia Pramesti MPD, dan kami tim penyusun terdiri dari dua mahasiswa, yang pertama Miss Betty dan saya Miftahul Sekolah. Baik, menu utama atau materi pembelajaran utama pada pembahasan kali ini kita ada 4 poin. Yang pertama tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan nanti ada latihan suara. Baik, sekarang silahkan teman-teman semua bisa mengklik kompetensi dasar pada poin ke-1. Kita klik. Oke. Kompetensi dasar ini merupakan kompetensi dasar sesuai KD siswa SMP kelas 7 ya, yaitu 3.11 dan 4.11, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 dan juga segitiga. Dan untuk KD 4.11-nya yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 serta segitiga. Baik, kita kembali ke menu utamanya. Kita langsung ke tujuan pembelajaran pada poin. Kita klik. Oke, tujuan pembelajarannya ada 9 poin di sini. Oke, yang pertama itu mengenal dan memahami bangun datar, segi 4 dan segitiga. Yang kedua, memahami jenis dan sifat persegi. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat persegi panjang. 4, menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Yang kelima, melukis garis-garis istimewa pada segitiga. Poin ke-6, menjelaskan menurunkan rumus keliling persegi panjang, serta rumus-rumus dari segi 4 lainnya. Yang ke-7, menjelaskan menurunkan rumus luas persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Poin ke-8, menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 dan segitiga untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan yang terakhir adalah menyelesaikan soal penerapan bangun datar segi 4. Oke, kita langsung kembali lagi. Saatnya kita masuk ke materi. Silahkan teman-teman semua bisa mengklik poin ketiga pada materi pembelajaran. Kita klik. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar 2 poin utama, yaitu segi 4 dan segitiga. Baik, kita akan belajar materi yang pertama dulu, yaitu segi 4. Silahkan kita klik dulu segi 4. Klik. Oke. Nah, jadi segi 4 itu adalah semua bangun datar yang memiliki sisi berjumlah 4. Atau dengan kata lain, dia memiliki garis lurus yang saling bersambungan yang memiliki 4 sisi. Nah, kita bisa lihat di sini ada persegi, dia punya 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4. Persegi panjang juga sama, 1, 2, 3, 4. Jajar genjang juga sama ya, ada 1, 2, 3, 4. Trapesium juga memiliki 4, layang-layang juga 4, dan belah ketupat juga 4. Jadi segi 4 itu tidak hanya membahas 6 persegi dan persegi panjang, tetapi bangun-bangun datar lain yang ternyata sama-sama memiliki 4 sisi atau 4 itu ya sudut gitu ya. Nanti kita akan belajar itu. Baik, kita yang akan pelajari dulu yang pertama adalah persegi. Silahkan teman-teman klik dulu. Nah, jadi persegi ya. Persegi itu memiliki beberapa sifat dan memiliki rumus keliling dan luas persegi. Sifat-sifatnya itu ada 6. Yang pertama pasti ya memiliki 4 sisi yang sama panjang karena dia persegi. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, dia mempunyai 4 simetri
berlipat dan simetri putar. 3. Diagonal-diagonalnya saling tegak lurus. Diagonal-diagonal ini ya, itu tuh memiliki titik tegak lurus di tengahnya. Yang keempat, kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. 5. Setiap sudutnya dibagi 2 sama besar. Oke, karena di sini sudutnya itu siku-siku, berarti semua sudutnya adalah 90 derajat. Dan yang keenam, dia itu menempati bingkainya dengan 8 cara. Oke, selanjutnya ada yang namanya keliling dan luas persegi. Keliling itu artinya garis yang mengelilingi persegi ini ya. Berarti garis yang berwarna biru, sedangkan luas adalah bagian dalamnya atau bagian yang berwarna merah. Jadi keliling persegi itu tinggal kita menambahkan sisi-sisinya. Jadi sisi yang bawah ini ada 1, tambahin sisi yang kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Atau dengan kata lain, sisinya kan ada 4 tadi dijumlahkan. Atau bisa saja kita artikan sebagai 4 kali sisi. Itu adalah rumus dari keliling persegi. Kemudian, rumus dari luas persegi itu adalah dengan mengukur sisi satu dengan sisi yang lainnya. Atau sisi dikali dengan sisi. Oke, jadi di sini ada keterangan ya. S itu adalah panjang dari sisinya. Oke, kita sudah bisa memahami tentang persegi. Sekarang kita lanjut ke poin ke selanjutnya ya. Kita mau belajar tentang persegi panjang. Bisa dibedakan ya. Persegi itu dia kotak dan sisinya sama, sedangkan persegi panjang dia memiliki panjang yang berbeda. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kita klik dulu. Oke, kita bisa melihat persegi panjang ya. Ada 5 sifat dan juga rumus luas dan keliling yang berbeda. Oke, sifatnya yang pertama, dia itu sisi yang berhadapan itu sama panjang. Jadi sebelah sini dengan sini itu kan berhadapan. Dia memiliki panjang yang sama. Bagian bawah dan atas juga berhadapan. Dia memiliki bagian yang sama dan juga sejajar. Kemudian yang nomor 2 mempunyai 2 simetri lipat. Nah, jadi ini tuh bisa dilipat ke sini dan yang dari atas bisa lipat ke bawah. Terus yang ketiga mempunyai 4 buah sudut siku-siku ya. Sama seperti persegi. Yang keempat mempunyai 2 buah diagonal. Ini juga mempunyai 2 buah diagonal. Dan yang kelima adalah mempunyai 4 cara menempati bingkainya. Jadi dia tuh bisa menempati bingkai itu dalam 4 cara. Kemudian kita menentukan luas dan juga keliling. Keliling dari persegi, kalian bisa menambahkan panjangnya kali lebarnya kali panjangnya lagi tambah lebarnya lagi. Atau panjang tambah lebar, panjang tambah lebar kan? Ternyata di sini juga ada panjang lebar. Atau bisa kita pahami panjang tambah lebarnya dikali 2. Atau kelilingnya adalah 2 dikali panjangnya tambah lebar dulu. Seperti itu. Kemudian luasnya hampir sama dengan persegi, dia hanya tinggal menentukan satu sisi dan satu sisi lagi. Tapi kalau dalam persegi panjang itu namanya sisi panjang dan sisi lebar ya, atau panjang dikali dengan lebar. Dengan B adalah panjang dan L adalah lebar ya, bisa dipahami ya. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita akan belajar tentang jejer genjang. Jadi berbeda ini agak moving. Oke. Teman-teman tahu nggak kenapa disebut jejer genjang? Karena dia itu selalu berjejeran ya, sejajar gitu. Yang ini sama yang ini, miring sama miring itu selalu jejer. Terus yang atas sama bawah juga selalu berjejeran atau sejajar. Oke, sifatnya dia ada 6. Yang pertama, sama ya, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut yang berhadapan juga sama besar. Jadi ini berhadapan dengan ini sama besar. Ini dengan ini juga sama besar. Jumlah 2 sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Jadi sudut yang sebelah sini dengan sudut yang sini atau sini dengan sini yang berdekatan itu jumlahnya adalah 180. Yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang.
5 mempunyai dua buah simetri lipat, dan D tidak bisa diputar atau tidak memiliki simetri putar, dan yang keenam mempunyai dua cara menempati bingkainya. Oke, jadi jajar genjang ini pengetahuan umum nih. Jajar genjang adalah segi empat yang terbentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar sebanyak ini tuh 180 derajat seperti ini ya. Pada titik tengah salah satu sisi segitiga tersebut. Jadi ini kayak segitiga ke sini, terus diputar lagi. Nah, jadinya sebuah jajar genjang. Jadi kayak kumpulan segitiga seperti itu. Kelilingnya sama, kalian tinggal tambahkan ini sisi yang panjang ditambah dengan sisi yang miring atau sisi A tambah sisi B. Itu kan ada 2 kali. Ini juga B tambah A. Berarti rumusnya sama. 2 dikali A ditambah B. Kemudian luasnya, ini agak sedikit berbeda ya. Jadi luasnya itu kalian tinggal menghitung panjang alas dikali dengan panjang tingginya. Jadi bukan bagian miring seperti B ini, tidak. Tapi bagian tingginya atau alas dikali dengan tinggi. Baik, sekarang kita lanjut ke segi empat selanjutnya, yaitu trapesium. Kita klik. Oke ya, trapesium itu seperti atap rumah, sementara jajar genjang itu selalu yang berjajaran. Jadi trapesium juga dia memiliki sifat-sifat ya. Yang pertama itu dia itu juga sama, memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut juga sama. Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Jadi sisi AB itu sejajar dengan CD. AB dengan CD itu sejajar. A sama B itu sejajar ya. Ini B sama A maksudnya ini ya, itu sejajar. Sementara sisi yang lainnya itu tidak sejajar, atau kalau diperpanjang itu dia akan bertemu. Ini namanya tidak sejajar. Terus jumlah dua sudut yang berdekatan sama dengan 150. Ini dengan ini kan dekat 180. Ini dengan ini juga dekat 180. Jadi sudut A ditambah sudut D, sudut A ini ya, maksudnya di sini ditambah sudut D itu juga 180. Kemudian kelilingnya itu tidak bisa kita kalikan dengan 2 karena memiliki panjang yang berbeda. Tinggal kita tambahkan saja A ditambah D ditambah B tambah C, atau A tambah B tambah C atau tambah D. Itu sama aja ya. Biarpun kebalik itu tidak masalah karena ini penjumlahan, jadi tidak masalah jika ditukar-tukar. Kemudian luasnya itu bisa kita ukur dengan cara menjumlahkan sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajarnya kan B sama A. Kita jumlahkan A ditambah B, terus dikali dengan tingginya. Setelah itu kita bagi dengan 2 di sini. Atau A tambah B berapa, habis itu dikali dengan T, di sini ya, bukan C ya, ini T tingginya. Setelah itu dibagi dengan 2. Trapesium juga ternyata memiliki berbagai jenis ya. Yang pertama itu ada yang sembarang, yang kedua itu trapesium sama kaki, jadi kakinya itu sama, ini sama dengan sebelah sini ya. Terus ada juga trapesium siku-siku, jadi ini sebelah sininya itu dia tuh siku-siku, lurus ke bawah, nanti di sini tuh siku-siku, sementara yang satunya tetap miring seperti ini ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke layang-layang. Nah, jadi layang-layang itu juga mempunyai sifat, ada 5 sifat di sini. Yang pertama mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Berarti sisi yang sebelah sini sama panjang dengan sini. Yang VT atau TV itu sama panjang dengan SV. Kemudian sepasang sudut yang berhadapan itu sama besar. Berarti ini besarnya sama dengan ini, dan ini besarnya sama dengan ini. Kelihatannya berbeda memang, tapi sebenarnya kalau kita ukur itu sama. Selanjutnya salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi kalau ini diagonalnya itu kita lihat ternyata kalau dia tekuk ke sini tuh dia nanti simetri lipat jadinya. Kalau ke bawah kan tidak sama. Ini kecil, ini besar. Tapi kalau kita bagi separuh, di sebelah sini dengan sebelah sini itu sama. Kemudian salah satu diagonalnya memotong tegak lurus dan membagi 2 sama panjang diagonal yang lain. Ini ya.
tegak lurus dan membagi. Terus mempunyai dua cara menempati bingkainya. Jadi layang-layang adalah segi empat yang berbentuk dengan menggabungkan dua segitiga sama kaki. Jadi ini itu ada dua segitiga sama kaki kan? Nah ini. Nah, sama kaki yang alasnya sama panjang. Jadi segitiga sama kaki yang mempunyai alas sama panjang seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang kelilingnya. Seperti biasa, kelilingnya itu adalah tinggal tambahkan saja. Ini kan ada dua yang sama. Berarti CS atau sisi panjang ditambah sisi pendek, habis itu dikali 2. Atau sisi panjang tambah sisi pendek, tambah sisi pendek, tambah sisi pendek itu juga sama. Kemudian untuk luasnya, kalian harus mengetahui dengan cara menjumlahkan atau mengalihkannya. Diagonal yang satu, diagonal itu ini ya, garis ini itu berapa dikali dengan garis ini, itu panjangnya berapa, habis itu dibagi 2. Oke, selanjutnya kita bahas belah ketupat yang mirip sama ketupat ya, tapi berbeda dengan layang-layang karena ini itu memiliki sisi yang sama. Belah ketupat itu adalah segi empat yang terbentuk dari sebuah segitiga sama kaki yang kayak tadi, dan bayangannya oleh pencerminan terhadap sisi alasnya. Jadi dia itu memiliki sama kaki dan dia itu panjang kakinya itu sama semua gitu. Nih, semua sisinya sama panjang sifat-sifatnya. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Kedua diagonalnya saling berpotongan. Di tengah sini ada diagonal yang memotong ini. Terus sudut-sudutnya juga sama besar. Ini sama ini besar. Ini sama ini juga sama besar. Dan sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180. Jadi kalau skema itu rata-rata seperti itu. Keliling dan luasnya itu sama caranya seperti layang-layang. Diagonal yang satu itu berapa, ditambah dengan panjang diagonal yang kedua. Bukan ditambah tapi dikali. Habis itu ketemu hasilnya terus dibagi dengan 2. Adapun kelilingnya itu sama karena sisinya sama, rumusnya sama dengan rumus persegi, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau sisinya ada 4 atau 4 kali sisi. Oke, sekarang kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu materi segitiga. Kita klik segitiga. Yang pertama kita akan bahas jenis-jenis segitiga. Kita klik dulu. Oke, jadi jenis-jenis segitiga itu ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama itu panjang sisi-sisinya. Ada yang sisinya sama, 2, berarti namanya sama kaki. Sisi yang memiliki sama tiga-tiganya itu namanya segitiga sama sisi, dan sisi yang tidak sama ketiga-tiganya tidak ada satupun yang sama, maka itu namanya segitiga sembarang. Kemudian ditinjau dari sudut-sudutnya, segitiga itu ada yang lancip, ada yang siku ada juga yang tumpul. Yang lancip artinya di sini tidak ada yang tumpul satupun. Ini kan juga ada yang lancip sebenarnya ya. Tapi di sini ada yang tumpul, berarti dia adalah tumpul. Sementara di sini dia tidak memiliki satupun sudut yang tumpul, makanya dia disebut dengan sudut lancip. Kemudian siku-siku adalah dia segitiga yang memiliki satu sisi siku-siku atau satu sudut siku-siku. Kemudian segitiga tumpul adalah dia yang memiliki satu sudut tumpul ya. Kalau memiliki 2 tumpul itu tidak mungkin karena hanya ada 3 sudut, berarti minimal dia hanya punya satu segitiga tumpul akan dikatakan sebagai sudut atau segitiga tumpul. Kemudian ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Segitiga itu ada yang sama kaki, ada yang ini ya siku-siku dan dia sama kaki atau siku-siku sama kaki. Ada juga tumpul dan sama kaki lagi, dan juga ada lancip sama kaki. Jadi sama kaki itu seperti materi yang di awal ini, tapi dia ada yang siku-siku, ada yang tumpul, ada juga yang lancip. Dibedakan dari panjang sisi dan besar sudutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke jumlah sudut-sudut segitiga. Jadi teman-teman bisa lihat ini, bisa ya, kita klik di sini juga bisa, kita next juga bisa ya.
Ini kita klik jumlah sudut segitiga. Jadi sudut segitiga itu kita bisa lihat ada berapa sih sudutnya? Ada 1, 2, 3 ya. Ada sudut A, B, dan C. Jadi semua sudutnya ini, mau dia bentuknya seperti apapun, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau segi 4 itu jumlah seluruhnya itu 360, sementara kalau yang segitiga itu jumlah totalnya pasti 180. Misal sini 90, sini kok 45. Oh, biar jadi 180, berarti 90 tambah 45 tambahin berapa sih? Kita tambahin 45 gitu ya, biar jadinya 190. Misal sini 50, sini 50 kan udah 100. Berarti yang C berapa? Tinggal tambahin berapa sih? Tambahin 80 saja. Jadilah 180. Oke, kita next lagi. Ada yang namanya hubungan sudut dalam dan luar segitiga. Jadi segitiga ini memiliki sudut ya. Jadi kesimpulannya, besar sudut luar sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengannya. Jadi kan ini kan ada yang lurus nih di sini. Ya, ini kan lurus kan. Jadi misal sudut B-nya itu, ingat tadi kan sudut lurus itu kan 180. Misal sininya itu berapa? 80, berarti sini adalah 100. Pokoknya kalau dijumlahkan itu, kalau dipelurus, itu pasti jumlahnya 180 derajat. Oke, lanjut lagi. Nah, kelilingnya sekarang. Keliling itu kan keliling mengelilingi, berarti yang hitam-hitam ini kita tambahkan saja. Berarti sudut A ditambah B, ini maksudnya ini B ya, salah ketik mohon maaf. B dan lagi ini adalah C. A ditambah B tambah C. Jadilah kelilingnya A tambah B tambah C. Jadi sudutnya itu tinggal, sisinya itu tinggal ditambah. Oke, sekarang luasnya. Jadi perhatikan, ternyata segitiga itu merupakan sebuah bangun segi 4 yang dibagi 2 atau kita bagi setengah gitu ya. Kita bagi setengah, boleh itu bentuknya pokoknya segi 4 gitu, entah itu trapesium, entah itu persegi atau persegi panjang, kita gampangkan persegi panjang saja. Kita belah jadi 2 kan, dia kan jadi segitiga. Kan? Ingat rumus dari persegi itu kan panjang, luasnya panjang kali lebar. Nah, jadi rumus luas ini kan karena ini setengah, berarti dikali setengah. Setengah dikali panjang kali lebar. Tapi dalam segitiga itu tidak ada panjang sama lebar. Adanya sisi alas dikali dengan sisi tinggi. Atau luasnya adalah setengah kali alas segitiga dikali dengan tingginya. Oke, lanjut kita kembali ke menu utama. Kita sekarang belajar latihan soal. Oke, klik. Nah, jadi ada 2 soal di sini. Diketahui, nomor 1 ya, diketahui keliling sebuah persegi. Ingat, persegi itu kan dia kotak ya, kotak seperti ini. Set, set, set. Nah, kalau dijumlahkan itu sama dengan 36 nih. Berapakah luas persegi tersebut? Oh, ini kelilingnya 36. Berapakah luasnya? Berarti kita harus mencari sisinya dulu. Kan keliling itu kan 36. Keliling itu rumusnya 4 kali sisi. Berarti sisinya sama dengan 36 dibagi dengan 4 sama dengan 9. Nah, kemudian luasnya bagaimana? Luas sama dengan sisi dikali sisi kan? Berarti 9 kali 9 sama dengan 81. Ini cm ya maksudnya. Cm meter persegi. Oke, salah ketik lagi nih, mohon maaf. Kemudian nomor 2, kita lihat di sini, hitunglah luas segitiga berikut. Ingat, luas dari segitiga itu adalah sisi alas kali tinggi terus dikali setengah ya. Kita tulis dulu, setengah kali alas kali tinggi. Nah, bagaimana sih cara menentukan alas dan tingginya? Kalau alas itu sisi bawahnya. Jadi bawah tuh nggak harus ini ya, nggak harus di bawah sini. Sebenarnya boleh kok dari R ke S ini boleh. Tapi supaya lebih gampang, kita cari pokoknya yang gampang gitu. Kalau di sini kan pakainya RS-nya yang di atas ini. Boleh kok misal pakai Q sama R,
Tapi kalian tidak tahu berapakah tingginya. Jadi tinggi itu kan harus lurus. Di sini kalau nggak di sini. Oh nggak ada. Oh ya sudah deh yang dilurusin ini aja. Ini lurus, ini tegak lurus. Berarti kan ini tingginya dan ini alasnya. Berarti alasnya adalah 20 dan tingginya adalah berapa ini? Ini amatnya 7 cm. Berarti kita tahu luasnya setengah kali 20 kali 7,5 kali alas kali tinggi sama dengan 20 kali 7 itu 20 dibagi 2 kan 10 kali 7 70 cm persegi. Oke, cukup untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jadi di sini ada link contoh soal dan latihan soal. Silahkan teman-teman bisa mengklik ya. Jadi teman-teman bisa mendownload PowerPoint ini ya, atau aplikasi ini, media pembelajaran ini di info dari link YouTube ini ya. Nanti kalian bisa klik juga, tak kasih link di bawah ini. Di bawah apa tuh? Di bawah keterangan dari video YouTube kali ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya. Oke, ada kata-kata nih. Ikhlas dalam matematika adalah angka 0 atau seperti angka 0 ya. Angka berapapun, jika kita ikhlas dibagikan atau kita dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terhingga. Jadi, kalau kita ikhlas, maka hasilnya tak terhingga di hadapan Allah. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.